Topik kali ini kita akan berbicara tentang kereta api cepat, hutang, dan juga Pak Jokowi. Karena beberapa waktu yang lalu ya muncul ya sindiran-sindiran yang menurut saya perlu kita berikan catatan-catatan kritis ya terkait dengan hal ini agar supaya publik jangan lagi kemudian di-framing dalam perspektif yang menurut saya akan terus merugikan dan menjadi batu sandungan bagi perjalanan mentransformasi Indonesia ini untuk memodernkan bahkan mencapai apa yang diharapkan lewat moda transportasi terbaru dengan kereta api cepat ya. Sekalipun ada salah seorang ekonom yang mengatakan bahwa sampai hari kiamat pun juga ya kereta api cepat ini tidak akan mendatangkan profit ya sampai kiamat pun. Jadi saya kira ini sebuah statement yang sangat pesimis ya dan tidak melihat dari berbagai macam sudut pandang. Tapi baiklah, kita akan mencoba melihat apakah pada masa era Pak Jokowi, ya kebijakan atau kereta api cepat ini dapat dikategorikan sebagai bad policy atau kebijakan yang buruk atau kita sebut sebagai good policy atau great policy ya, kebijakan yang sifatnya baik atau unggul. Ya. Ini kita akan bahas dalam perspektif ilmu kebijakan yang tentu saya pelajari ya. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik ya, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi dengan disertai dengan caci maki di sana sini yang tidak elegan di era demokrasi. Don't raise our voice emotion but argument. Baik teman-teman, sebelum kita akan bahas tentang persoalan ini, saya ingin membawa teman-teman memikirkan atau mendengarkan, menyimak sebuah analogi dari kisah di Timur Tengah terkait dengan dua orang yang mengalami sakit kusta ya. Dan pada saat zaman itu orang yang terkena penyakit kusta dianggap sebagai aib atau kutukan sehingga mereka harus dibuang dari komunitas sosial mereka dan ya hidup mengembara dari sebuah gurun ke gurun yang lain. Pada suatu ketika mereka puncak kelaparan terjadi pada satu waktu di mana mereka kemudian mulai berdiskusi tentang memperpanjang usia mereka dengan persoalan ketiadaan pasokan makanan. Sehingga mereka berpikir dan suatu waktu mereka mendengar ada perkemahan tentara, ya pasukan tentara di sebuah wilayah tertentu di gurun itu. Dan seorang yang sakit kusta tadi memberikan ide kepada temannya untuk kita masuk ke dalam perkemahan itu dan mencuri ya beberapa makanan. Tetapi teman yang satu mengatakan itu sama saja dengan bunuh diri. Ya, tetapi dengan santainya rekan yang punya ide itu mengatakan bahwa ini pilihan yang sulit ya, dilematis, tetapi kalau kita pun bertahan di sini, kita juga akan mati ya. Jauh lebih baik kita akan memasuki kemah itu ada kemungkinan bahwa kita akan hidup ya selamat dari ketika kita mencuri mengambil dari pasokan logistik makanan dari pasukan itu. Nah, apa yang kemudian bisa kita kaitkan dengan persoalan kereta api cepat, hutang dan juga Pak Jokowi ya? Ini penting untuk kita simak terlebih dahulu apa yang sudah dihimpun oleh beberapa teman-teman dari YouTuber Nusantara ya. Bagaimanapun juga bukan partai politik adalah bagian yang tidak terpisah dari afiliasi dengan YouTuber Nusantara, YouTuber NKRI, dan YouTuber yang manapun yang sama-sama menyuarakan tentang pentingnya menjaga NKRI ya. Kita dengar terlebih dahulu ya apa yang menurut saya harus didengar oleh publik dalam perspektif kebijakan. Yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO. APBD harus siap untuk mengcover biaya operasional. Saya berikan contoh MRT Jakarta. Itu setiap tahun keluar 800 miliar untuk penuh loh itu, untuk menutup biaya MRT. Betul Pak Heru? 800 ya. Dan hitungan saya, kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar 4 triliun. Tapi, yang Bapak Ibu harus tahu, kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT,
Ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Pilih mana? Pilih mana, kata Jokowi ya. Ini sebenarnya menjawab ketika pada event Dies Natalis Universitas Gadjah Mada kan ada yang coba bertanya secara genit ya bagaimana dengan persoalan WUS dan juga kereta api cepat hutang, beban hutang negara ya. Jadi Pak Jokowi dipandang ya menghindar ya dan senyum-senyum kosong begitu saja. Tapi kita sudah baru saja menyimak tentang apa yang dibuat oleh Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa MRT, LRT dan juga kereta api cepat itu dihadirkan dalam rangka untuk menjawab problem-problem moda transportasi, kemacetan di sana sini yang kemudian berdampak pada kerugian negara juga ya, bukan hanya sekitar 65 triliun tapi seratusan triliun juga. Jadi memang harus ada langkah-langkah ya untuk mengatasi berbagai macam dinamika problem sosial ya, bukan hanya didatangkan dengan persoalan transportasi kemacetan ya, karena itu menyangkut tentang daya dukung ekonomi ya, pengembangan ekonomi, kawasan ekonomi dan tentu lalu lintas masyarakat dalam rangka untuk bekerja dan sebagainya sehingga menimbulkan berbagai macam kerugian di sana sini. Kalau kita lihat misalkan dalam pengandaian tentang ketika negara membangun sebuah ruas jalan, ya ruas jalan katakanlah jalan nasional, maka kita melihat di situ bahwa pemerintah secara tidak langsung tidak menerima keuntungan apapun. Tetapi dengan hadirnya jalan yang menghubungkan sebuah wilayah ke wilayah yang lain, wilayah konsumen, wilayah produsen dan sebagainya, tercipta rantai ekonomi secara tidak langsung. Nah, ini yang kemudian kita perlu lihat dan bawa ya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam perspektif tadi dilema yang dihadapi oleh dua rekan kita yang mengalami sakit kusta itu ya harus dilakukan ya bagaimanapun juga kalau tidak diambil kebijakan itu maka Indonesia akan mengalami dinamika kerugian yang terus-menerus ya. Dan sudah ditegaskan oleh Pak Jokowi bahwa MRT dan yang lain kereta cepat negara juga tetap akan mengeluarkan menanggung kerugian sekian triliun miliar 800 miliar sampai ya tentu triliun ya dan tidak ada keuntungan di situ secara langsung. Tetapi saya kira kalau kita berbicara tentang keuntungan jangka panjang dalam konteks sistemiknya, maka kita akan dapat merinci satu demi satu bahwa pembangunan kereta api cepat itu mendatangkan ya profit dalam konteks yang tidak secara langsung direct ya sekalipun dikabarkan bahwa itu juga punya perspektif ya ketika itu diperluas untuk Jakarta, Surabaya dan sebagainya sehingga moda transportasi kita ke depan itu menunjukkan pemodernan dan sebagainya sehingga menimbulkan efek rantai ya efek domino tentang skala profit. Nah, kalau kita mau menjawab tentang persoalan ini apakah kereta api cepat itu adalah bad policy atau good policy, saya harus mengatakan bahwa dalam perspektif ilmu kebijakan, ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi masuk dalam kategori good policy ya, artinya sudah dianalisis sedemikian rupa. Karena kalau kita bicara tentang kebijakan itu kan bicara tentang what government do or not to do, apa yang harus pemerintah lakukan ya dan apa yang pemerintah tidak harus lakukan ya. Sehingga dalam konteks itu kita melihat bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi terkait dengan WUS kereta api cepat ini ya memang sudah dikalkulasi sedemikian rupa bahwa akan menimbulkan kerugian ya, kerugian dalam pengertian ada support sistem anggaran pendapatan belanja negara ya atau APBD dan yang seterusnya. Nah, disinilah coba kita melihat bahwa seorang pemimpin akan dinilai dalam konteks pembuatan keputusan ya, pengambilan kebijakan ya bahwa kebijakan itu ya bisa keliru yes of course ya tetapi sekali lagi ya apa yang dilakukan diniatkan oleh Pak Jokowi itu ingin membuat Indonesia juga punya ruang dan kesempatan opportunity untuk menjadi negara maju ya seperti negara-negara yang lain sehingga harus bagaimanapun tetap menyertakan partisipasi atau belajar role model dengan negara-negara
yang memang secara teknologi menguasai tentang perkeretaapian cepat ini. Jadi ini yang merupakan hal yang perlu kita lihat kalau kita bicara tentang sindiran orang terhadap Pak Jokowi, ya membawa hutang dan seterusnya, saya kira itu tidak tepat ya. Karena bagaimanapun juga ya hutang menjadi bagian dari suatu sistem bernegara yang tentu diproteksi oleh ya tentu oleh undang-undang terkait dengan batasan limit atas dari hutang yang boleh ya dibandingkan dengan kondisi fiskal kita. Jadi sekali lagi kita mau berbicara tentang persoalan WUS kereta api cepat dan Pak Jokowi ini, kita harus lihat dalam kerangka besar sebagai good policy dan kabarnya ya bahwa akan ada pembicaraan ulang, negosiasi, restrukturisasi hutang ya karena kita tahu bahwa pembengkakan hutang ini terjadi juga dalam satu skala yang kita sebut skala COVID-19 ya artinya ketika COVID melanda ya ada dinamika-dinamika yang membuat terjadinya peningkatan nilai ya sehingga ini mendatangkan pembengkakan pada hutang. Tapi kita harus berterima kasih bahwa pemerintah China bersedia ya untuk melakukan restrukturisasi hutang dan di samping itu kita harus belajar untuk melihat bahwa ya apa yang dikatakan di statement kan oleh Pak Luhut ya mengatakan bahwa sejak awal ada aroma busuk ya aroma busuk itu kita tidak tahu apa bicara tentang persoalan korupsi ya karena kadang-kadang sebuah kebijakan itu didesain dengan baik tetapi bad implementation jadi artinya dilaksanakan secara buruk ya ini bisa jadi menyangkut tentang budaya korupsi di Indonesia dan kita pernah tahu bahwa karakter ya mayoritas Republik Indonesia, masyarakat Indonesia ini kan ketika ada yang bicara tentang negara dirugikan 200 triliun, ya senyap-senyap saja ya, tidak menjadikan itu sebagai sebuah framing yang baik untuk kemudian dihadirkan di panggung pentas perdebatan atau diskursus ruang publik. Ini yang menjadi sesuatu yang, tapi ketika Pak Jokowi, segala sesuatu yang berkaitan dengan Pak Jokowi kemudian terus harus dikapitalisasi, di-amplify, ya, dibesar-besarkan dan seterusnya, sehingga sekali lagi kita seringkali tidak tepat di dalam membahas apa yang harusnya kita bahas. Ya, persoalan bus, kereta api cepat, hutang, dan Pak Jokowi, kita sudah mulai dan tentu kita akan terus kawal untuk menghadirkan episode-episode yang lain memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya penting untuk diketahui oleh publik ya. Jangan sampai kita selalu menyalahkan orang yang sebenarnya harus kita mengucapkan terima kasih dalam konteks kinerja kepemimpinan selama 2 periode di Republik ini. Bukan partai politik.